Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kembali lagi bersama saya Nurdiansyah SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Islam Darul Istiqomah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Baiklah, pada modul 3.1 A6 demonstrasi kontekstual, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Di sini saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah dari dua kepala sekolah yang berbeda dengan fasilitator saya Ibu Nur Nuraini SSI Kempa dan pengajar praktik kami Ibu Indri Pujiati SPD. Bagaimana keseruan wawancara ini? Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dahri yang saya hormati, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Nurdin. Bagaimana dengan guru hebat saya ini kabarnya? Alhamdulillah sangat baik Pak. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu Bapak nih. 2 hari kemarin saya meminta izin untuk melaksanakan wawancara ya Pak. Sesuai yang Bapak jadwalkan pada hari ini, apakah Bapak sedang tidak ada kesibukan untuk melaksanakan wawancara ini Pak? Baik Pak Nurdin. Alhamdulillah hari ini saya sedang tidak ada kesibukan yang mendesak. Dan hari ini tentunya saya bisa meluangkan waktu wawancara untuk Pak Nurdin selaku calon guru penggerak yang hebat ini. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Baik Pak, bisa kita mulai sesi wawancaranya? Oh tentu, silahkan Pak Nurdin. Baik Pak Dahri, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMA Darul Istiqomah ini hampir kurang lebih 5 tahun ya Pak. Adakah pengalaman dilema etika saat akan mengambil keputusan? Mohon diceritakan ya Pak. Oke, tentu saja Pak Nurdin. Salah satu kasus dilema etika dalam pengambilan keputusan yang pernah dihadapi oleh saya, yaitu awal Bapak menjadi kepala sekolah di tahun 2019. Pada saat periode kenaikan kelas akan berlangsung, Bapak dihadapkan dengan permasalahan di mana banyak siswa yang nilainya tidak mencapai KKM. Sementara jika nilai tersebut ditulis apa adanya di rapor, maka dikhawatirkan dapat berdampak pada karir pendidikan murid tersebut di masa yang akan datang, serta akan banyak murid yang tidak memenuhi syarat untuk naik kelas. Akhirnya, Bapak mengambil keputusan agar guru-guru mengadakan remedial atau pengayaan sebelum menginput nilai rapor yang sehingga para murid bisa memperbaiki nilainya dan dapat memenuhi syarat kenaikan kelas. Saya juga meminta guru menganalisis hasil belajar murid dan faktor penyebab rendahnya nilai mereka. Baik, jadi begitu ya Pak kasusnya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bila suatu kasus yang Bapak alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar saat akan membuat keputusan, maka saya mengidentifikasi kasus tersebut sebagai dilema etika. Namun, jika Bapak dihadapkan dengan situasi yang membuat saya harus memilih antara benar atau salah, maka kasus tersebut merupakan bujukan moral. Begitu ya Pak rupanya. Baik, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, jadi begini Pak Nurdin. Bila suatu kasus yang saya alami memiliki dua pilihan yang sama-sama benar, maka sebelum mengambil keputusan, Bapak akan mempertimbangkan kepentingan orang banyak.
memprioritaskan kebutuhan murid, memikirkan dampak dari keputusan yang Bapak ambil, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta memikirkan hasil akhir yang akan didapat dari sebuah keputusan tersebut. Selain itu, saya juga mengajak guru-guru untuk bermusyawarah dan memberi masukan-masukan. Jadi begitu Pak Nurdin. Baik, Pak. Nah, sekarang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, baik. Sebelum membuat keputusan, biasanya saya menerapkan beberapa prosedur. Yang pertama, menelaah kasus yang terjadi secara rinci, misalnya waktu kejadian, pihak yang terlibat, alasan, dan lain-lain. Yang kedua, selanjutnya saya mengidentifikasi apakah ada aspek pelanggaran hukum atau pelanggaran aturan dalam situasi tersebut. Yang ketiga, kemudian saya akan membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, kepedulian, dan keadilan. Bila memungkinkan, saya akan mempertimbangkan solusi lainnya yang tidak merugikan kedua pihak. Jika dalam situasi tertentu ada dua pihak yang sama-sama benar. Yang terakhir, saya akan merefleksikan keputusan tersebut pada posisi saya yang harus menerima keputusan. Luar biasa sekali Bapak ini dalam mengambil langkah dan keputusannya. Saya jadi terkesima nih sama Bapak. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Untuk pada kasus dilema etika, menurut saya ada beberapa hal yang efektif dalam membuat keputusan, yaitu melakukan pengujian benar atau salah dan pengujian benar lawan benar. Biasanya setelah melakukan pengujian tersebut, saya bisa lebih mudah menetapkan prinsip dalam membuat keputusan. Baik, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Mungkin selama ini yang menjadi tantangan dalam cara saya mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah bagaimana memberikan pengertian kepada pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan yang saya buat. Sebagian orang cenderung memberikan kritikan pedas dan menjudge bahwa saya tidak tegas saat mengambil keputusan berdasarkan rasa kepedulian dan kasih sayang. Padahal saya mempertimbangkan kebaikan bersama dan masa depan murid. Namun hal ini wajar terjadi dan masih bisa saya atasi. Luar biasa, Pak. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk saya sendiri, biasanya jika situasi yang saya hadapi adalah dilema etika, saya tidak serta-merta langsung mengambil keputusan di tempat. Saya terlebih dahulu menelaah kasus tersebut secara rinci dengan mengumpulkan fakta, pihak yang terlibat, dan informasi lainnya yang saya butuhkan untuk mengambil keputusan. Baik, Pak. Selain itu, saya juga akan melakukan musyawarah bersama guru-guru untuk mendapatkan masukan. Kemudian, saya akan mengambil beberapa waktu untuk berpikir dengan matang. Setelah itu, barulah saya membuat keputusan. Baik, Pak, luar biasa sekali. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, terkadang ada kalanya saya membutuhkan pendapat dari orang lain dalam membuat keputusan.
memutuskan secara kolaboratif. Biasanya yang membantu saya adalah orang-orang yang mempunyai pengalaman di bidangnya. Misalnya pada kasus yang berkenaan dengan murid, ada wakil kesiswaan yang membantu saya dan lain sebagainya. Hal ini tentunya dapat mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Baik, Pak. Kita sudah memasuki pertanyaan terakhir nih, Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Mungkin ada banyak hal yang saya pelajari dari berbagai pengalaman saya dalam mengambil keputusan. Saya mempelajari bahwa dalam kasus dilema etika memang tidak ada keputusan yang betul-betul sempurna. Suatu keputusan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihannya masing-masing. Maka untuk membuat keputusan, hendaknya kita memiliki prinsip yang didasari nilai-nilai kebajikan yang luhur. Luar biasa sekali, Pak. Alhamdulillah Bapak, terima kasih banyak. Bapak sangat kompeten sekali dalam menjadi kepala sekolah nih di SMA Darul Istiqomah, khususnya di dalam menangani suatu kasus nih, Pak. Pak Nurdin bisa aja. Semua bisa karena terbiasa dan pengalaman, serta tetap kita harus selalu belajar dan mawas diri terhadap tantangan zaman ke depan. Luar biasa Pak Dahri, saya sangat senang memiliki kesempatan mewawancarai Bapak ini. Baik Pak Nurdin, saya selalu support kepada guru-guru yang ingin maju dan berkembang. Terima kasih banyak Pak untuk semuanya. Kalau begitu saya mohon izin untuk menyudahi pertemuan ini ya Pak. Baik Pak Nurdin. Terima kasih saya ucapkan Pak Dahri. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurdin. Pak Malik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Nurdin. Bagaimana dengan Pak Nurdin sendiri kabarnya? Alhamdulillah Pak Malik sangat baik. Sebelumnya mohon maaf sekali Pak Malik mengganggu waktunya di sela-sela kesibukan Bapak nih. Dan kemarin saya mengabarkan Pak Malik lewat via telepon untuk meminta izin melaksanakan sesi wawancara ini Pak. Iya. Nggak masalah Pak Nurdin, mangga silahkan. Justru saya sangat senang sekali dapat berdialog, berdiskusi, berbincang dengan antum. Kita bisa ngopi bareng, serta kita saling berbagi pengalaman sesama kepala sekolah. Dan alhamdulillah hari ini juga saya sedang ada waktu luang. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Malik atas kehangatannya juga nih. Saya disambut dengan luar biasa di sini. Dan Pak Malik sebagai kepala sekolah SMP IT Prayaski Islamic School ya. Terima kasih atas waktunya juga. Baik Pak Malik, kalau begitu bisa kita mulai sesi wawancaranya? Ya, tentu saja. Silakan, mangga, ayo kita mulai. Baik Pak Malik, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP IT Prayaski Islamic School ini hampir kurang lebih 2 tahun ya Pak. Adakah pengalaman dilema etika saat akan mengambil keputusan? Mohon bisa diceritakan Pak. Baik Pak Nurdin, ya tentu. Jadi gini Pak Nurdin, salah satu kasus yang pernah saya hadapi dan lumayan menyebabkan dilema etika dalam mengambil keputusan yaitu tentang terkait kedisiplinan guru. Ada seorang guru yang sering meninggalkan tugas dengan alasan merawat suaminya yang sedang sakit. Baik. Sehingga menimbulkan tumpukan pekerjaan yang tak kunjung selesai dan siswanya terbengkalai. Baik. Beliau juga salah satu guru berpengaruh dulunya dan saat ini sebagai wali kelas juga. Di satu sisi saya dituntut guru-guru lain untuk mengambil tindakan yang tegas kepada guru tersebut, Pak. Namun di sisi lain saya juga
merasa kasihan terhadap kondisi beliau yang merupakan perantau, tidak punya kerabat untuk merawat suaminya. Selain itu, kedua anaknya masih kecil. Ini yang menjadi dilema tersendiri sebagai kepala sekolah di SMP Prayas Islamic School di Bandung. Baik Pak Malik. Dari pengalaman kasus yang Bapak ceritakan ternyata sangat dilema ya Pak Malik. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, jadi begini Pak Nurdin. Untuk mengidentifikasi suatu kasus kategori dilema etika atau bujukan moral, saya menelaah kasus tersebut jika terdapat dua pilihan keputusan yang sama-sama benar, maka termasuk ke dalam dilema etika. Namun, jika keputusan antara benar atau salah, maka merupakan bujukan moral. Baik begitu ya Pak Malik. Baik Pak Malik, kalau begitu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak Malik? Jika merujuk pada kasus dilema etika yang saya sebutkan tadi Pak Nurdin, memang terdapat dua kepentingan yang sama-sama benar. Yaitu jika saya mengambil keputusan untuk menegakkan keadilan dalam cara yang tegas, maka akan terciptanya kedisiplinan bagi guru yang bersangkutan. Namun di sisi lain, saya juga perlu melihat sisi kemanusiaan dengan memberi keringanan kepada guru agar ia dapat merawat suaminya yang sakit. Kedua pilihan tersebut sama-sama baik Pak. Maka dalam hal ini saya akan menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa kepedulian, di mana saya akan meminta guru-guru lain turut serta membantu menangani atau menghandle siswanya selama ia merawat suaminya yang sedang sakit, sampai akhirnya semuanya dapat berjalan dengan normal kembali. Luar biasa Pak Malik. Baik Pak Malik, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Selama ini, jika saya membuat keputusan, langkah pertama yang saya lakukan adalah mencermati terlebih dahulu situasi yang terjadi. Melihat dari beberapa sudut pandang, mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan saya buat, melihat seberapa besar kemungkinan dampak baik dan buruknya, dan kemudian mengambil keputusan secara bijak. Misalnya dalam kasus ini, saya akan memanggil guru tersebut dan memintanya menjelaskan secara rinci tentang faktor yang menyebabkan dia kurang disiplin. Kemudian saya akan melakukan sesi coaching agar ia bisa menemukan solusinya. Selanjutnya saya akan memantau tindak lanjut dari penyelesaian masalah yang ia lakukan. Setelah itu memberikan pemahaman kepada guru lain secara musyawarah. Dan langkah terakhir adalah merefleksikan keputusan yang saya buat dan baik untuk kedepannya. Luar biasa sekali Pak Malik dalam mengambil langkah dan keputusannya. Saya jadi terkesima nih dengan Pak Malik ini pokoknya. Alhamdulillah. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak Malik? Adapun hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika antara lain mengumpulkan fakta yang valid. Baik. Yang kedua, menguji benar dan salah atau benar lawan benar. Ketiga, mencari alternatif atau solusi lain yang mungkin bisa kita lakukan. Yang keempat, jelas berkolaborasi dan musyawarah. Dan yang terakhir, melakukan refleksi. Baik Pak Malik. Baik Pak Malik, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Tentunya dalam setiap pengambilan keputusan tidak terlepas dari sebuah tantangan yang akan dihadapi Pak Nurdin. Ya. Salah satunya yaitu tidak semua orang akan menyukai keputusan yang kita buat, jelas. Betul. Hal ini terkadang membuat kita merasa bahwa keputusan kita kurang tepat atau tidak bijak. Namun kembali lagi pada hakikatnya bahwa tidak semua orang memiliki mindset yang sama seperti kita. Dan kita tidak dapat memaksakan pemikiran orang lain agar sejalan dengan pemikiran kita. Contohnya gini Pak Nurdin. Pak Nurdin suka tahu,
tapi saya nggak suka tahu. Betul. Terus Pak Nurdin maksa saya untuk suka makan tahu, itu nggak bisa. Baik, Pak. Lantas saya suka tempe, Pak Nurdin tidak. Saya minta Pak Nurdin suka tempe dong. Terus apakah saya harus memaksa? Tidak. Sama hal seperti yang saya pernah pikir. Betul, Seperti Pak Pak Malik. Nurdin. Luar biasa. Baik Pak Malik, kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau juga memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Pak Nurdin, saya tidak memiliki jadwal khusus untuk mau keputusan. Untuk kasus-kasus sederhana yang menurut saya perlu cepat diselesaikan, maka saya akan langsung membuat keputusan atau belajar dari pengalaman dari pembelajaran baik dari diri sendiri ataupun dari orang lain. Namun, dalam kasus-kasus yang memiliki efek jangka panjang, biasanya saya tidak langsung menyelesaikan di tempat. Baik. Saya akan mendiskusikan terlebih dahulu bersama guru-guru, kemudian mempertimbangkan dampak atau hasil akhir, dan setelah itu membuat keputusan sebijak mungkin dan sebaik mungkin. Kita tahu kita perlu tabayun, Betul, Pak. kemudian juga kita, bahkan saya pernah istikharah demi mengambil keputusan, Pak. Luar biasa, itu keputusan sangat bijak ya kita. Baik Pak Malik, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya, ada beberapa orang yang dapat mempermudah dan membantu saya dalam membuat keputusan, Pak Nurdin. Di antaranya yaitu rekan-rekan kepala sekolah lain dan guru-guru yang sering saya minta pendapat dalam beberapa kasus. Saya pernah nanya sama teman-teman kepala sekolah di komunitas Sugayon, tanya, ya itu kan kita kan sering ketemu ya. Gitu. Ya, Jadi, betul. selain itu saya juga kolaborasi atau bertanya, minta arahan masukan dari yayasan yang menaungi Prayasi ini, pengawas pembina kita, Tati ya. dan beberapa pihak lain juga turut membantu saya dalam membuat keputusan. Baik Pak Malik. Baik, luar biasa sekali Pak Malik. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Pak Malik, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak? Dari beberapa kasus yang saya hadapi terkait dengan pengambilan keputusan, Pak Nurdin, saya mendapat banyak pengalaman yang mengajarkan saya tentang rasa empati, rasa peduli, tidak mengambil keputusan sepihak, berpikir sebelum memutuskan, serta pentingnya menerapkan prinsip berbasis nilai-nilai kebajikan yang memprioritaskan kepentingan murid. Baik Pak Malik. Baik, luar biasa sekali Pak Malik. Alhamdulillah nih Pak. Terima kasih banyak. Saya jadi mendapat pengalaman dan pengetahuan baru dari apa yang sudah dijabarkan oleh Pak Malik tadi. Luar biasa sekali pokoknya, terutama tentang mengambil keputusan dan kebijakan dalam menangani kasus di sekolah, Pak. Baik, sama-sama Pak Nurdin. Sudah seharusnya kita sebagai pemimpin di sekolah untuk mengambil kebijakan atas keputusan kita sebaik mungkin. Baik. Dan terus tingkatkan kompetensi kita agar terus menjadi pribadi yang lebih baik. Mantap, luar biasa Pak Malik. Hari ini saya sangat senang dapat mewawancarai Pak Malik di sekolah tercinta Bapak ini nih. Alhamdulillah. Baik Pak Nurdin, saya juga sangat senang dapat berbagi pengalaman kepada Pak Nurdin, rekan saya. Terima kasih banyak Pak Malik untuk semuanya. Kalau begitu saya mohon izin untuk menyudahi sesi wawancara ini Pak. Siap, baik Pak Nurdin. Terima kasih ucapkan Pak Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.